Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Muhammad Farzakbar. Jadi di sini saya akan membuat video tambahan untuk hasil laporan analisis keamanan dengan analisis keamanannya adalah analisis keamanan website single sign-on Universitas Andalas menggunakan tools Wireshark. Video tambahan ini saya buat dikarenakan pada video pertama saya ketika penjelasan materi itu audio saya agak sedikit bermasalah, agak kurang jelas sehingga saya memutuskan, kelompok kita memutuskan untuk membuat video penjelasan tambahan dan kebetulan untuk percobaan real time-nya itu adalah video untuk bagian saya. Sehingga saya, akan membuat video tambahan untuk percobaan real time untuk analisis keamanan website single sign-on Universitas Andalas menggunakan tools Wireshark ini. Dengan anggota kelompok saya adalah pertama ada Eza Ezata dengan NIM 028, yang kedua adalah Handika Nugraha Ali dengan NIM 1658, kemudian ada Brono Wangsawedono dengan NIM 163, yang keempat ada Fajar Riansyah dengan NIM 165, dan yang terakhir adalah saya sendiri Muhammad Faris Akbar dengan NIM 169. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung saja ke percobaannya. Jadi untuk melakukan percobaan analisis keamanan website single sign-on ini, ada beberapa yang harus siapkan. Pertama pastinya kita harus menyiapkan koneksi internet. Di sini saya menggunakan koneksi internet WiFi RD Kranon. Yang kedua adalah kita perlu menyiapkan website yang akan kita, analisis keamanannya dan di sini saya menggunakan website HTTP single sign on Universitas Andalas dan yang terakhir adalah kita perlu menyiapkan otomatis Wireshark-nya sebagai aplikasi untuk, mengambil paket datanya. Oke, kalau misalnya kita sudah membuka, aplikasi Wireshark-nya dan muncul notifikasi ini, kita yes saja, karena ini dibutuhkan untuk kebutuhan admin only mode. Oke. Nah, misalkan kita notifikasinya sudah hilang, kita akan langsung muncul di main menu utama dari, Wireshark-nya. Di sini ada beberapa list koneksi yang dapat kita gunakan, tapi, yang akan kita pakai saat ini adalah koneksi yang sedang kita pakai, jaringan yang sedang tersambung di perangkat kita. Dikarenakan jaringan yang sedang tersambung di perangkat saya adalah WiFi, maka saya akan memilih WiFi untuk pemilihan koneksinya. Namun jika, eee, di perangkat kalian menggunakan Ethernet atau LAN, maka kalian juga bisa menggunakan Ethernet. Kalian juga bisa melihat koneksi yang sedang tersambung ini dari bar ini, dari graf yang sedang muncul di sini. Jadi kalian bisa tahu apakah koneksi kalian itu tersambung di Wireshark atau tidak. Oke, untuk selanjutnya saya akan memilih WiFi, ada notifikasi kita yes saja. Oke. Ini adalah tampilan utama dari alur paket data yang ditangkap oleh Wireshark. Di sini ada beberapa protokol yang di di mana isi protokol ini adalah hasil dari transfer data atau hasil transfer data yang ditangkap oleh Wireshark atau hasil dari paket data yang berjalan di jaringan Anda. Oke, misalkan kita sudah, sampai di, tampilan menu, analisis paket data ini. Tampilan menu paket data ini maaf, kita langkah selanjutnya adalah kita perlu membuka website, yang ingin kita analisis, untuk untuk kita analisis keamanannya. Di sini saya akan menggunakan website single sign on Universitas Andalas, kemudian di sini ada email institusi dan password. Di sini ada keterangan invalid username atau password dikarenakan sebelumnya saya sudah membuat percobaan pengetesan terlebih dahulu untuk, Wireshark ini, untuk mengecek apakah website ini masih bisa digunakan atau tidak. Oke oke tanpa berlama-lama lagi mungkin akan langsung saya coba langsung saja ke percobaannya, dan dikarenakan,
di sini kita ini bukan anggota dari Universitas Andalas ataupun bukan mahasiswa dari Universitas Andalas, sehingga untuk email institusi ini saya hanya akan menggunakan email pribadi saya dengan password password random saja, dan di sini saya akan menggunakan passwordnya itu adalah ABCD. Jika kita sudah menginputkan email dan passwordnya, kita langsung saja sign in. Oke, akan muncul invalid username atau password. Hal ini dikarenakan data yang kita inputkan itu tidak sesuai dengan data yang ada di database server Universitas Andalas ini. Oke, misalkan kita sudah melakukan login ini, langkah selanjutnya adalah kita pergi ke Wireshark, kemudian kita uh, apply display filter ini, kita ketikkan HTTP, kemudian enter. Jika kita sudah mengetikkan HTTP atau enter, langkah selanjutnya adalah kita perlu mencari keterangan protokol HTTP dengan informasinya adalah POS. Kebetulan sini saya langsung ketemu eh, untuk hasilnya adalah HTTP POS Rems UNAD Universitas Andalas Login Action Autentikasi. Jadi ini adalah informasi dari POS atau pengiriman informasi dari login Universitas Andalas, namun di autentikasinya itu tidak berhasil dikarenakan ya tadi ada perbedaan data. Namun untuk hasil dari posnya ini berhasil ditangkap oleh Wireshark. Dari hasil posnya ini dapat kita dapatkan hasil username dan password yang awalnya sudah kita inputkan di website Universitas Andalas tadi, di mana username-nya adalah email saya sendiri, mfarfaris@gmail.com. Namun di sini at-nya itu diganti menjadi persen 40. eh, Oke, dan namun untuk passwordnya ini tetap sama, yaitu passwordnya itu ABCD. Oke, dari hasil pengecekan ini dapat dapat disimpulkan bahwa untuk website Universitas Andalas ini, single Sigit Universitas Andalas ini masih memiliki celah keamanan sehingga menyebabkan data yang ditangkap Wireshark-nya itu masihlah data real atau data yang diinputkan dari website tanpa adanya pelindung sama sekali. Entah pelindung itu dapat terbentuk dari enkripsi atau dan sebagainya, sehingga eh, menyebabkan kerentanan data yang mungkin dapat terjadi. Misalkan saja begini, misalkan kita akan melakukan login ke Universitas Andalas dengan menggunakan WiFi umum atau WiFi kampus. Jika misalkan ada seseorang yang memang sedang melakukan iseng saja menggunakan Wireshark, atau ada orang yang berniat jahat dan berusaha mengambil username, kredensial kita, dan password yang kita gunakan untuk masuk ke portal sini, mungkin saja hal tersebut dapat berdampak buruk bagi kita. Dikarenakan data pribadi kita itu bisa digunakan dan kita tidak tahu nanti dia akan menggunakan email institusi dan password kita untuk login ke portal Universitas Andalas ini untuk apa, kita juga tidak tahu. Apakah mungkin dia memang ada niatan buruk atau bagaimana, kita juga kan tidak tahu. Jadi dari hasil kesimpulan saya adalah website ini masih memiliki apa masih memiliki celah keamanan, kemungkinan itu dikarenakan protokolnya yang masih HTTP. Jadi protokol HTTP itu adalah protokol yang mengirim yang masih mengirimkan data tanpa ada perlindungan sama sekali, tanpa ada enkripsi, sehingga data yang dikirimkan adalah data real. Sehingga mungkin untuk solusi yang dapat dipertimbangkan adalah mengganti protokol HTTP ini menjadi HTTPS, karena HTTPS itu merupakan protokol yang sudah menggunakan enkripsi untuk pengiriman data di dalamnya, sehingga ketika nanti akan ditangkap oleh Wireshark, eh, data yang ditangkap itu bukanlah data real, tapi merupakan data yang sudah dienkripsi. Selain itu, misalkan kita ingin mencari HTTPS di Wireshark ini sendiri juga, kita masih tidak bisa menggunakan HTTPS. Yang bisa adalah HTTP, HTTP 2, atau HTTP 3. Oke, jadi mungkin sekian saja eh, video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.